Sejarah Kabupaten Pati tidak terlepas dari simbol Kuluk Kanigoro dan keris rambut Pinitu. Itu semuanya merupakan simbol kekuatan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Banyak peninggalan-peninggalan atau situs yang masih terjaga dan dilestarikan hingga saat ini. Antara lain adalah Sunan Prawoto, Nyi Ageng Ngerang, Syekh Jangkung, Sunan Makdum, dan peninggalan-peninggalan yang lain. Dari perjalanan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam yang sebenarnya adalah penuh dengan cinta damai dan tidak ada kekerasan apapun. Saridin dilahirkan di Desa Landoh, Kiringan Tayu. Setelah dewasa beliau berkelana di daerah-daerah Pulau Jawa, bahkan sampai di Sumatera untuk menyebarkan agama Islam. Waktu masih hidup, wasiat beliau apabila wafat agar dimakamkan di Desa Landoh, Kayen Pati. Mbah Saridin atau Syekh Jangkung, beliau adalah tokoh penerus dari Wali Sembilan yang berada di daerah Pati Selatan, terutama di Dukuh Landoh, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Beliau lahir di daerah Pati Utara, terutama di daerah Keringan Tayu Pati. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Asik, ibunya adalah Dewi Sujinah. Tapi ada yang mengatakan versi kedua bahwa orang-orang itu banyak yang percaya bahwa Mbah Saridin atau Syekh Jangkung putra dari Raden Umar Said Sunan Muria. Tidak bisa disalahkan karena apa? Waktu beliau lahir itu bapaknya sudah meninggal, ibunya pergi, makanya sampai-sampai ibunya disebut Dewi Samaran. Akhirnya yang membesarkan pertama, yang menjadi guru pertama dari Mbah Saridin adalah Raden Umar Said Sunan Muria. Setelah dewasa, beliau dipasrahkan kepada Sunan Kalijaga. Jadi beliau diajarkan ilmu apa saja, ilmu agama maupun ilmu kesantikan apa, kesaktian dan lain sebagainya adalah dari Sunan Kalijaga. Dan cara mengajarnya beliau adalah di tengah laut, yaitu diberikan 2 kelapa, kalau orang Jawa itu kelapa 1 kandet. Sekandet itu ada kelapa 2, tangkainya 1 untuk bertapa di tengah laut selama 1 windu atau 8 tahun. Setelah sampai 8 tahun beliau itu sabar mendapatkan ilmu, beliau ditugaskan untuk mendarat. Pertama-tama mendaratnya kembali ke daerah Keringan Tayu Pati lagi, berjalan sampai ke daerah Wedari Jaksa. Makanya di daerah Wedari Jaksa itu ada peninggalan namanya Dukuh Landoh. Kenapa tiap-tiap Mbah Saridin itu singgah di daerah itu disebut Dukuh Landoh? Dukuh Landoh itu diambil dari waktu beliau diajar oleh Sunan Muria itu diberi sifat-sifat yang rendah. Jadi beliau itu 4 sifatnya. 1 penyabar, mengalah, menerima apa adanya, dan dermawan. Itu sifat beliau. Di sini beliau mendirikan pesantren kecil-kecilan. Sampai-sampai beliau itu bercocok tanam di daerah sini. Nah, di sini mendapatkan istri yang bernama Mboke Momo atau Mbah Sarini, karena anaknya bernama Momo, Raden Tirtokusumo, makanya disebut Momo, Mboke Momo, ibunya Momo. Akhirnya Mbah Jangkung itu pernah membajak sawah, dikirim dengan istrinya, yaitu ayam, nasi, sayur bening, sayur asem, pecel lele. Makanya orang-orang yang berziarah sini dan berhasil apa yang dicita-citakan seperti Bapak lihat tadi,
Cara bersyukurnya dengan membawa nasi, ingkung ayam, sayur bening, pecel lele. Keberadaan peninggalan bukti sejarah terus berlanjut, masih di sekitar Padi bagian selatan, yakni keberadaan makam Nyi Ageng Ngerang. Nyi Ageng Ngerang seorang ulama wanita. Nama asli beliau adalah Siti Rohmah Roro Kasihan, yang semasa dengan Dewan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Juwana, lereng Muria, dan daerah pegunungan Kendeng Padi Selatan. Nyi Ageng Ngerang merupakan leluhur atau pepundhen Padi, diperkirakan hidup pada masa abad ke-15 sampai akhir hayatnya dimakamkan di Pedukuhan Ngerang, Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Padi, Jawa Tengah. Makamnya dari kota Padi ke arah selatan sekitar 18 km. Mbah Nyai Ageng Ngerang Waliullah Putri yang berada di Padi sebelah selatan, tepatnya pada Dukuh Ngerang, Desa Tambak Romo. Beliau sebagai wali yang notabene perempuan, yang mana beliau dari keturunan Mbah Brawijaya keempat Prabu Kertanegara, berputra dengan Raden Bondan Kejawan dengan Ibu Dewi Nawangsih. Beliau berjuang di Ngerang menyebarkan agama Islam. Makam ini dulu padang ilalang, sehingga ada seorang yang akan memanfaatkan tanah ini untuk dicocokin tanam yang bernama Mbah Goa, sehingga kegerumbulan rerumputan di sini dibakar, dan yang saya duduki, yang saya berdiri ini itu tidak kuat dibakar, sehingga Mbah Goa itu dibilangin jangan kau bakar kalau belum dikasih nisan 2 pasang, sehingga setelah diberi nisan 2 pasang baru bisa dibakar ilalang yang ada di belakang saya ini. Dan beliau mengatakan saya adalah Nyai Ageng Ngerang. Lah, Mbah Goa sampai sekarang putra-putra dari beliau urutan yang ke-10 yang masih hidup ini. Dan beliau ini adalah yang menebang, dulu ini masih hutan. Jadi beliau adalah karena keluarga Brawijaya sehingga keluar dari keraton, melalang buana sampai sini dan menebang hutan di sini menjadi pemukiman ini. Setelah mengupas keberadaan makam Nyi Ageng Ngerang di daerah Kota Padi, tepatnya di Jalan Dr. Susanto Parenggan, Kecamatan Padi tersebut, juga diyakini bersemayam jasad seorang ulama besar, Sayyid Abdurrahman Al-Maktum atau Sunan Maktum. Beliau ulama besar berasal dari Timur Tengah yang ditugaskan oleh Khalifah Kerajaan Istanbul, Turki, yaitu Sultan Muhammad I. Sunan Maktum berdakwah menyiarkan agama Islam sambil berdagang di Nusantara, hingga berlabuh di Padi sampai akhir hayatnya dimakamkan di Padi. Beliau Sunan Maktum Sayyid Abdurrahman adalah berasal dari negara Yaman yang terletak di Jazirah Arab. Beliau ditugaskan oleh Sultan Muhammad I, raja dari Kerajaan Istanbul, di mana beliau misinya adalah untuk menyelidiki masyarakat khususnya yang ada di tanah Jawa. Pada waktu itu adalah sekitar abad ke-14.
setelah beliau ditugaskan oleh Sultan Muhammad I, keberadaan daripada masyarakat yang ada di Jawa itu masih di bawah naungan kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit. Otomatis bahwa kerajaan Majapahit adalah seluruh masyarakatnya mayoritas memeluk agama Hindu. Setelah itu beliau melaporkan keadaan yang ada di tanah Jawa, baru secara resmi beliau ditugaskan oleh Sultan Muhammad I untuk mensiarkan agama Islam yang ada di tanah Jawa, khususnya dan umumnya di Indonesia. Pada waktu itu beliau ditemani oleh sahabat-sahabat beliau yang terkenal dalam istilah Wali Songo yang generasi pertama. Beliau sangat gigih sekali dalam mensiarkan agama Islam. Ini prioritas utama adalah bagaimana mengenalkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa beliau, khususnya diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Jawa yang notabene adalah masih beragama Hindu. Di antara sahabat-sahabat beliau itu ada punya peran dan tugas masing-masing. Ada yang tata negara, tata pemerintahan, ada yang bidang kedokteran, ada bidang yang teknologi, ada bidang juga yang istilahnya apa ya, kayak Syekh Subakir itu memang ahli-ahli hikmah lah. Sehingga Syekh Subakir sendiri itu yang sekarang yang terkenal itu yang di Gunung Tidar itu makamnya, itu menumbali tanah Jawa yang pada waktu itu masih angker-angkernya Pulau Jawa. Nah, beliau sendiri adalah ahli bidang teknologi, Mbah Magdum ini. Setelah itu disusul dengan generasi kedua, Wali Songo yang generasi 2, abad 15 sampai abad 17, yang terkenal sampai sekarang ini. Islam agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tentu memiliki sejarah yang panjang. Cukup lamanya Islam hadir di Nusantara terbukti dari sejumlah makam kuno dan bersejarah di tanah air, dan merupakan jejak dalam penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Pati, Bumi Minatani. Salah satunya makam Sunan Prawoto atau Raden Bagus Hadi Mukmin, salah satu murid Sunan Kudus yang terletak di Pati bagian selatan, tepatnya berada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Pati. Keberadaan Sunan Prawoto yang ada di Desa Prawoto utamanya, beliau ditugaskan oleh keluarga yang berada di Demak Bintoro, khususnya untuk siar agama Islam ke wilayah Pati, dan utamanya di wilayah Prawoto. Yang dilakukan oleh beliau seperti lantunan-lantunan Jawa, lantunan-lantunan yang bersuara robana. Itulah perilaku dan perjalanan beliau untuk siar agama Islam di wilayah Prawoto. Begitu juga diikuti oleh beberapa santri, beberapa tokoh, utamanya penasihat yang utama untuk menasihati beliau seandainya ada kekurangan, ada kekeliruan, penasihat tersebut siap untuk mengingatkan. Alhamdulillah, Prawoto siar agama Islam termasuk sudah masuk 90% mayoritas Islam.
di antara silsilah keberadaan Sunan Prawoto dan keturunan-keturunan dari beliau, pertama dari Sultan Fatah yang berada di Demak Bintoro menurunkan 10 orang anak termasuk putra-putri, di antara lain Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan Trenggono menduduki kedudukan di Demak Bintoro setelah Kanjeng Sultan Fatah. Dan Kanjeng Sultan Trenggono sendiri mempunyai anak 10 putra-putri, di antara lain Kanjeng Sunan Prawoto. Ada peninggalan juga yang sampai sekarang tepatnya di tengah-tengah sawah, dinamakan Masjid Wali Kauman. Karena apa dikatakan Masjid Wali? Dulu sewaktu beliau singgah pertama di Desa Prawoto telah membangun masjid tersebut, dan masjid tersebut untuk pertemuan seluruh jajaran santri-santri dan jajaran penasihat-penasihat semasa ingin membangun masjid di Glagahwangi Demak. Beliau sebelum meninggal sempat membangun keraton yang ada di sekitar sini, dan keraton tersebut telah punah dikarenakan ada kesalahpahaman oleh keluarga sendiri, termasuk perebutan takhta. Dan beliau meninggal di antara tahun 1567 sebelum Masehi. Itulah kilasan sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.